Besok Senin, 1 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung akan menggelar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani berharap hakim dapat bersikap objektif terhadap bukti dan fakta dalam persidangan untuk memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Kuasa hukum juga akan menghadirkan saksi dan tim ahli untuk memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sesuai prosedur dan Peggy adalah orang yang salah tangkap. Hakim tunggal Pak Eman Sulaiman adalah hakim yang objektif, jujur, dan akan menilai bahwa pra-peradilan ini dengan baik, dengan teliti, dan mungkin nanti bukti-bukti yang akan kita sampaikan juga insya Allah akan diteliti dengan baik oleh hakim tunggal ini, dan kita akan mendapatkan putusan yang seobjektif mungkin. Sebelumnya dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan 24 Juni lalu polisi tidak hadir. Namun untuk sidang besok Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Julius Abraham Abbas memastikan mereka dipastikan akan hadir. Tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Di tengah sidang pra-peradilan yang akan dihadapi Peggy Setiawan, Kamis lalu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas acara perkara Peggy kepada penyidik Polda Jabar. Pengembalian berkas dilakukan karena jaksa peneliti menilai bukti dan fakta dalam berkas Peggy belum lengkap. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam hingga kini masih menjadi sorotan karena sejumlah kejanggalan termasuk penghapusan nama 2 buron dalam kasus pembunuhan ini. Tim Liputan Kompas TV. Pra-peradilan Peggy Setiawan yang sempat tertunda kembali dijadwalkan pada Senin 1 Juli 2024. Jika sesuai jadwal saudara, maka sidang pra-peradilan akan berlangsung selama 7 hari ke depan. Apa saja kemungkinan yang akan dihadapi dalam sidang pra-peradilan Peggy terkait penetapannya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu? Dan jika pra-peradilan ini dimenangkan oleh Peggy, dampak apa yang kemudian yang akan terjadi dalam penanganan kasus pembunuhan Vina? Akankah ada efek domino dalam kasus ini? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, ada Jamin Ginting, pakar hukum dari Universitas Pelita Harapan, dan juga mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Purnawirawan, Anton Carlyan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Nilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Tony dulu terkait dengan persiapan besok seperti apa Pak? Saksi juga ahli apa yang akan dihadirkan di sini? Ya, kami dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah sangat siap. Makanya permohonan pra-peradilan didaftarkan sejak sebulan lalu. Ya, itu berarti kami sudah sangat siap. Ya, baik dari alat buktinya, ya, baik keterangan saksi maupun bukti-bukti lainnya yang sudah kami tuangkan dalilnya dalam permohonan pra-peradilan itu, artinya itu berarti kami sangat siap. Nah, kami ingin sampaikan sedikit ya, biar ditanggapi juga sama Pak Pakar Pidana Pak Jamin Ginting. Jadi Peggy Setiawan itu ditangkap tanggal 21 Mei 2024. Ingat, pada saat ditangkap Peggy Setiawan belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian tanggal 21 Mei juga ya, itu kemudian ditetapkan tersangka. Ada surat pemberitahuan penetapan tersangka dan penahanannya. Nah, penyelidikan itu kan untuk serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengetahui peristiwa pidana. Sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk menemukan tersangkanya dengan menemukan minimal 2 alat bukti. Nah, ini ditetapkan tersangka dulu, ya. Kemudian alat buktinya ini dicari, ditangkap dulu, kemudian ditetapkan tersangka. Nah, maka kami ya dalam pra-peradilan ini kami akan menyoroti hal itu, ya. Kami juga penasaran alat bukti apa yang dimiliki penyidik, karena kami rasakan sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, penyidik mulai gencar mencari alat bukti setelah Peggy Setiawan ditetapkan tersangka. Itu esensi pra-peradilan yang akan kami bongkar nanti. Itu yang akan Anda bongkar nanti. Pra-peradilan ini. Saya ingin ke Pak Anton Carlyan. Pak Anton,
penyidik Polda Jawa Barat kan sudah memastikan ya, setelah sebelumnya mangkir mengatakan bahwa kali ini akan hadir begitu dalam pra-peradilan ini. Biasanya apa saja yang disiapkan begitu oleh penyidik untuk menjawab ataupun memberikan perlawanan dalam sidang? Biasanya adalah alat-alat bukti sesuai 184, 185 yang akan disampaikan di sidang pengadilan. Apakah benar tersangka Peggy Setiawan itu adalah pelakunya? Nah, di sini kami sudah tanyakan juga bahwa apakah Polda Jabar sudah siap? Sudah siap, Pak, katanya. Bahkan dari penguatan saksi-saksi saja yang asalnya 70 itu menjadi 17. Ada juga di sini adalah surat, ada petunjuk, bahkan keterangan ahli. Saya ingatkan berkali-kali karena fenomena di masyarakat. Awas loh, jangan salah tangkap. Kalau salah tangkap itu merupakan pelanggaran HAM yang mana kita sendiri sudah pernah belajar. Pelanggaran HAM bagi Polri. Dan masalah penetapan tersangka itu, mohon maaf Mas Tony, Kang Tony, bahwa 1 kali 24 jam boleh ditetapkan sebagai tersangka. Namun di sini karena sudah inkrah, jadi yang bersangkutan itu sudah bisa dikategorikan sebagai tersangka dari alat-alat bukti yang lama. Karena dari keterangan para terdakwa yang lama pun juga sudah disebutkan PS itu, Peggy Setiawan. Nah justru makanya ada yang disita ijazah dan lain-lain gitu. Itu untuk memastikan bahwa yang ditangkap itu PS yang ini bukan PS yang lain atau yang ada di mana. Karena salah satu yang menjadi saksi itu adalah kawan satu sekolahnya. Oh iya, yang dulu melakukan itu PS yang dulu sekolah di SMP Cirebon misalkan SD ini. Nah makanya disitalah itu sebagai salah satu alat bukti. Dan ini pun juga sebetulnya merupakan mungkin Pak Ginting nanti bisa menyempurnakan dua proses of law, sistem pengawasan yang justru mengedepankan perlindungan terhadap para tersangka dan juga untuk membatasi tindakan kesenang-wenangan di dalam proses integrated criminal justice system. Inilah pra-peradilan yang ada di kita sesuai dengan pasal 77 KUHP. Jadi itu jelas Polda Jabar. Kenapa kemarin saya tanyakan juga, kenapa kemarin kok tidak hadir? Harusnya segera hadir. Bukan begitu Pak. Kami sedang lebih menguatkan alat bukti yang kami tunggu yang memang sangat signifikan. Sehingga baru selesai ya pada hari Jumat Sabtu ini. Apa itu alat bukti yang sangat signifikan itu Pak Anton? Wah, kalau dibuka di sini nanti. Pokoknya nanti kita saksikan sama-sama. Kita hormati sama-sama. Mas Tony memang harus membela. Jadi jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Tony soal alat bukti penetapan dilakukan terlebih dahulu baru kemudian polisi mengumpulkan alat bukti itu terbantahkan dengan karena sudah inkrah itu. Begitu ya Pak Anton? Ya betul saja. Namanya sudah DPO. Sudah DPO itu tidak mungkin DPO saksi. DPO itu sudah tersangka. Baik. Dan yang sesuai dengan DPO itu sendiri, ya itu PS yang sekarang. Makanya ada fotonya. Fotonya juga di lab. Ada keterangannya. Dan alibi. Ya, gini Bu. Gini. Makanya begitu. Ini menurut keterangan dari para penyidik di Polda. Nah, gimana Pak Tony? Memang punya hak ingkar. Saya tahan di sana Pak Anton. Silakan Pak Tony. Karena memang tugas pengacara itu demikian. Tapi nanti kita buka di pengadilan sama-sama. Baik, Pak Tony silakan. Saya jamin Pak Anton Carlian tidak baca putusan atas nama 8 terpidana yang inkrah. Saya jamin itu. Memalukan itu. Karena Pak, tidak juga di dalam putusan Mahkamah Agung disebutkan peran PS. Peran PS itu ada di sana itu. Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, bukan PS. Anda baca tidak? Betul, saya baca alias Robi. Alias Robi pun juga kan sama. Kemudian juga Peggy Setiawan
Dan Iya, ketika tapi saya digeledah rusak, itu bukan pun Peggy juga Setiawan. adalah Oke. tempat Peggy di mana alias didapatkan Peron. foto. Oke, baik. Kita Makanya tahan dulu. nanti Kita tahan akan dulu Pak Tony. dibuktikan di Adalah pengadilan. klien kami ini Peggy alias Peron, bukan. Klien kami itu Peggy Setiawan. Oke. Baik, kita Tapi tahan di sana namanya Pak Tony. berubah jadi Robi pun juga kenapa? Kalau tidak ada apa-apa, kenapa harus berubah? Namanya tetap saja. Mau kemanapun juga ini adalah satu indikasi. Makanya daripada berdebat Anda tidak baca jelas, putusan. lebih Anda baik tidak saya baca baca Mahkamah putusan. Putusan Putusannya Mahkamah itu Agung Peggy alias Peron, 163. DPO-nya. Jangan Anda bilang tidak baca. Saya baca juga. Anda jangan menjustis Peggy dalam alias hal Peron, ini. Anda baca coba. Oke, Belum jadi baik. narasumber, Anda baca. Kita tahan di sana Pak Ton. dulu. Pak Tony, silakan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Iya, Pak Anton ini tidak pernah baca putusan pengadilan. Karena di putusan Putusan pengadilan, Mahkamah Agung. DPO-nya itu, Anda tahu Pak dari mana Anton saya yang tidak terhormat. baca? Sebentar, saya mau ngomong ini. Bukan. Sebentar, saya Anda mau tahu ngomong. dari mana saya Peggy tidak baca? alias Anda jangan Oke. menjustis. Pak Peggy Tony, Setiawan. tadi pertanyaan Pak Anton adalah kenapa Anda bisa mengatakan bahwa Pak Anton tidak membaca putusan itu? Karena Pak Anton mengatakan yang sudah inkrah ini PS. Peggy, Oke. bukan PS. PS itu klien kami, Peggy Setiawan. Dalam putusan, Peggy alias Peron. Ingat, Oke. Peggy alias Peron. Bukan Baik. PS, bukan Peggy Setiawan. Baik, saya Bukan. tahan di sana. Pak Anton, di sana tertulis Sehingga- Peggy alias Betul, Peron bukan. bukan. Sehingga Bukan Nih, terpidananya saya lanjutkan dulu. PS, tetapi di dalam berita acara setiap Sehingga- keterangan. Pak Tony, diterangkan- tahan dulu Pak Tony. Tahan. Biarkan Pak Anton menjawab dulu. Sementara yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, itu Oke. orang yang berbeda. Pak Tony, tahan dulu. dilakukan pemeriksaan dulu, penyidikan dulu, bukan langsung ditangkap. Oke, baik. Kita tahan di sana dulu. Kita dengarkan bersama dulu ya jawaban dari Pak Anton. Begini, kalau namanya DPO, daftar pencarian orang, itu sudah jelas-jelas, sudah ditemukan 2 alat bukti yang sah. Jadi sudah langsung bisa ditangkap. Kalau diperiksa dulu dari mana, Anda tidak pernah jadi polisi, saya pernah jadi polisi. Dan kedua, keterangan dari mana itu? Dari hasil keterangan keputusan Mahkamah Agung. Di sana sudah dijelaskan peran PS alias Peri Perong alias Robi dan lain-lain. Makanya di sini jelas sudah ada 2 alat bukti yang sah. Oke. Sehingga boleh untuk ditangkap. Di Oke. sini. Baik. Jadi sudah ada peran di dalam, bukan berarti PS sudah Oke, ada. baik. keputusannya. Kita tahan dulu Tapi di sana. Peran PS sendiri itu sudah jelas ada di dalam kelompok yang 11 yang waktu itu. Oke. Sehingga Baik, di sini kita jelas tahan di sana. sebagai tersangka, bukan tersangka lagi, sudah ada PO. Oke, kita tahan di sana Pak Anton. Pak Jamin, kalau Ya. ini persoalan identitas ya yang ditanyakan, baik Pak Tony, kita tahan dulu. Saya mau bertanya dulu ke Pak Jamin Ginting. Pak Jamin, ketika persoalan identitas yang tertulis itu di putusan Peggy alias Peron, kemudian yang tertangkap Peggy Setiawan, ini apakah bisa jadi salah satu peluang alat untuk kemudian perdebatan di persidangan pra peradilan? Ya, dalam konteks hukum pidana mencari kebenaran material, itu identitas seseorang itu sangat penting. Bahkan dalam pelimpahan perkara ada foto, ada nama asli, dan identitas itu jangan sampai salah. Nah, itu yang esensial ya dalam konteks pidana. Makanya kalau ada keterangan dalam suatu putusan, apakah putusan itu sudah ingkrah, menyebutkan nama seseorang, dia ikut serta melakukan tindak pidana. Anggaplah disebutkan dalam putusan itu, disebutkan namanya Peggy alias Perong, begitu ya. Oke. Maka akan dicari Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan. Kalau di kemudian hari ada keterangan lain yang mengatakan Peggy alias Perong itu adalah Peggy Setiawan, maka harus dicari keterangan-keterangan dari saksi-saksi lain, apakah benar Peggy Perong itu Peggy Setiawan. Kalau Peggy Setiawan, berapa orang yang namanya Peggy Setiawan di Cirebon yang terindikasi sebagai orang yang diduga melakukan bersama-sama pembunuhan tersebut. Harus diperiksa Peggy Setiawan beberapa orang begitu. Jadi bukan hanya tertuju kepada satu orang tertentu begitu. Nah, dari akhirnya akan ditemukanlah indikasi bahwa orang yang disebut Peggy Perong tadi atau Peggy Setiawan
dengan 2 alat bukti yang sah, dia dinyatakan sebagai orang yang patut diduga yang disebutkan oleh dalam putusan tersebut. Nah, itu harus ada alat bukti tersendiri karena ini kan pasal 340 ya, pembunuhan berencana. Jadi nggak bisa hanya cuma contohnya tadi itu ada bukti ijazah, ada bukti foto, enggak. Harus dibuktikan juga dengan scientific evidence. Contohnya, di mana orang itu pada saat itu, kapan orang itu bersama-sama melakukan, kan ada bukti contohnya terkait dengan dia main HP di mana pada saat itu, atau ada indikasi CCTV atau komunikasi dengan pelaku melalui chat atau WA atau segala macam. Itu yang bisa kita dapatkan untuk membuktikan bahwanya Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan yang saat ini benar-benar dijadikan jadi pembuktian secara saintifik nanti dalam persidangan tentang apakah itu Peggy yang dimaksud, Peggy Peron ini adalah Peggy Setiawan yang sekarang, itu yang harus dibuktikan. Pak Tony, siapa saksi-saksi yang bisa menguatkan bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Peron yang dalam amar putusan itu? Kita akan jawab usai jeda berikut ini, tetap di Kompas Petang. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini, saudara. Masih bersama kami ada Tony RM, kuasa hukum dari Peggy, kemudian Jamin Ginting, pakar hukum dari Universitas Pelita Harapan, dan juga ada Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan, mantan Kapolda Jawa Barat. Saya ingin ke Bung Jamin Ginting dulu. Bung Jamin, ketika misalnya dalam kasus ini dimenangkan oleh Peggy Setiawan, bagaimana dampaknya ini kemudian pada proses penyidikan dalam kasus Vina? Terkait dengan putusan pra-peradilan, tentunya kalau nanti dinyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, alasannya apa? Alasannya yang paling mungkin kan adalah tidak cukup alat bukti untuk menjadikan Peggy Setiawan ini yang saat ini ditersangkakan sebagai tersangka. Akhirnya berarti ada Peggy Setiawan lain atau Peggy alias Peron lain yang pelaku, yang DPO, bukan dia begitu. Atau masih ada alat bukti lain yang menurut pra-peradilan ini kurang untuk dijadikan alat bukti. Nah, ini harus dicari, atau proses penetapan tersangkanya tidak sah karena berdasarkan prosedur yang hukum acara yang ada tidak cukup 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 tersebut. Dan indikasi itu kelihatannya ada. Kenapa saya bilang? Karena kemarin waktu jaksa penuntut humas jaksa menyatakan nggak bisa P21 karena memang kurang cukup alat bukti untuk bisa dinaikkan ke persidangan. Karena kan kemarin dikhawatirkan diterima P21 sehingga pra-peradilannya dinyatakan gugur begitu. Tapi realitanya jaksa menyatakan tidak cukup alat bukti. Kelihatannya relevan, tapi saya tidak mau mendahului. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana upaya daripada Kepolisian Republik Indonesia untuk menyatakan kalau mereka benar-benar membeli 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Demikian. Anda kira-kira akan bagaimana ini jalannya persidangan ini? Saya melihat begini, kalau yang dihadirkan selama ini alat bukti yang disampaikan ke publik terkait dengan foto dan juga ijazah, saya sepertinya tidak yakin bahwa apa yang dijadikan tersangka ini benar-benar Peggy Peron yang disebutkan dalam putusan tersebut. Kenapa? Atau ya karena untuk menentukan seseorang itu ada di lokasi dalam suatu perbuatan pidana tentu ditentukan dengan scientific evidence, Mbak Nilu. Artinya ada orang yang melihat dia ada di situ, atau ada koordinat dari suatu CCTV yang menyatakan dia ada di situ, ada DNA rambut, dia ada di situ. Atau ada saksi-saksi yang menerangkan, melihat dan mengalami sendiri bersama-sama dengan dia ada di situ. Kalau hanya satu saksi, itu bukan saksi, ya. Unus testis, nullus testis. Jadi perlu minimum 2 orang saksi untuk membuktikan kebenaran sebagai saksi. Jadi kalau menurut saya, kalau satu ya bukan saksi namanya. Begitu, Mbak. Baik, Pak Tony, bagaimana siapa saksi-saksi yang kemudian Anda bawa yang bisa menguatkan bahwa ada kesalahan di sini, kemudian ini bukan Peggy atau Peron yang dimaksud dalam amar putusan?
Ya, itu tunjukkan ya. Jadi tuh ya, ini nih Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Ini putusan Mahkamah Agung ya. Nah, sementara yang ditangkap adalah Peggy Setiawan. Silakan nanti bagaimana itu kok jadi Peggy Setiawan yang ditangkap. Saksi-saksi baik ya, saksi yang melihat Peggy Setiawan itu berada di Bandung pada saat kejadian, maupun saksi-saksi lain terkait dengan Peron ya, bahwa tidak pernah Peggy Setiawan dipanggil, tidak pernah Peggy Setiawan itu dipanggil Peron. Nah, kami ini sudah mendapatkan salinan BAP tersangka, ya, sudah ditanyakan itu, ya, mengenai nama panggilan Peron dan sudah dijawab oleh Peggy Setiawan tidak pernah dipanggil Peron. Itu BAP tersangkanya ada di saya, sudah ada. Kemudian kami mendampingi saksi-saksi lain, kurang lebih ada 7 saksi yang kami dampingi dengan tim. Sama ditanya apakah nama panggilan Peggy Setiawan itu Peron, sudah dijawab semua, bukan. Pertanyaannya, saksi siapa dari pihak penyidik yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu dipanggilnya Peron? Sejauh yang kami dalami, tidak ada satu saksi pun ya yang mengatakan bahwa panggilan Peggy Setiawan itu adalah Peron. Ini orang yang berbeda, makanya diuji di pra-peradilan ya, mana korelasinya, mana hubungannya bahwa Peggy Setiawan itu adalah Peggy alias Peron, sebagaimana dalam DPO yang sudah inkrah dalam putusan. Oke, jadi saksi-saksi ini adalah teman-teman dari Peggy, pihak keluarga itu? Betul, dan masih ada saksi, nanti lihat saja. Masih ada saksi ya yang memang belum kami munculkan. Oke, dan baik. itu nanti akan terang benderang nanti. Baik, Pak Anton, kalau misalnya Peggy Setiawan menang pra-peradilan ini, bagaimana ini? Polisi akan membawa kemana kasus ini? Yang jelas, kalau memang bukan Peggy Setiawan yang ini, berarti ya memang ada Peggy Setiawan yang lain. Nah, tentu saja dampaknya itu ya polisi harus mencari lagi DPO yang sebenarnya yang mana gitu kan. Dan juga ini juga akan berdampak pada apa? Ya, PS yang ini nanti boleh ganti rugi, boleh rehabilitasi dan lain-lain. Tetapi semua itu juga tadi harus dibuktikan di sidang pra-peradilan. Nah, bahkan termasuk saya tanyakan, apa betul waktu itu ada di sana? Pak, mohon maaf, Jenderal katanya. Alibi pun juga sudah kami dapatkan, ada petunjuk digital forensik dan juga ada saksi ahli. Makanya masing-masing sesuai versinya silahkan. Nanti sampaikan fakta-fakta ini di pengadilan. Saya hanya sekarang sebagai masyarakat biasa, silakan. Saya tidak memihak kemana-mana, tapi yang penting jangan ya istilah menyerang personal seperti tadi. Ya, tidak kepada masalah-masalah alat bukti saja, masalah substansi. Dan di dalam pra-peradilan itu sendiri itu tidak dinyatakan substansinya, tapi hanya untuk membuktikan alat-alat bukti. Nah, sekarang alat bukti mana yang paling relevan, yang paling kuat? Apakah alat bukti yang didapatkan oleh Mas Tony sebagai pengacaranya, ataukah alat bukti yang didapatkan oleh kepolisian? Disinilah nanti kita akan uji criminal justice system ini di kita akan nantikan besok dalam persidangan pra-peradilan. Semoga saja memang Polda Jawa Barat hadir ya dalam persidangan besok. Terima kasih Pak Anton Carlyan, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan, mantan Kapolda Jawa Barat. Terima kasih juga Bung Jamin Ginting, pakar hukum dari Universitas Pelita Harapan, dan juga Bung Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas. Terima kasih.